Memodifikasi suatu mobil adalah hal yang sangat menyenangkan, mau apapun konsepnya. Memodifikasi adalah hal yang menyenangkan dan sangat dicintai oleh kebanyakan orang. Dan untuk memodifikasi biasanya akan terbagi 3 kategori: fokus eksterior, fokus interior, dan fokus mesin. Jika mainnya eksterior, biasanya ini adalah hal yang paling menyenangkan dan paling aman. Kenapa? Ya karena dengan budget yang cukup sedikit, tapi mobil akan terlihat berubah. Contohnya misalnya ganti velg dan ban. Setelah ganti velg dan ban semi-slick misalnya, mobil akan langsung memiliki aura yang berubah. Kemudian untuk memaksimalkan tampilan, biasanya diceperin untuk memaksimalkan fitmentnya agar semakin good looking. Dengan ganti velg dan ceper aja, mobil akan terlihat seperti mobil modifikasian. Makanya gak heran banyak orang yang memodifikasi hampir pasti tampilan luarnya lebih dahulu karena itu yang paling kelihatan. Namun di sisi lain, ada orang yang suka tampilan luarnya biasa aja, alias Orian, tapi dalamnya dimodifikasi. Contoh modifikasi interior, ya paling kulit jok racing, audio, rubah setir, dan lainnya. Untuk melakukan modifikasi interior, biasanya akan memakan biaya yang lebih mahal jika ingin dibandingkan dengan eksterior. Ya, lebih mahal untuk agar terlihat setidaknya ini mobil sudah dimodifikasi. Karena jika ingin kelihatan interior sudah dimodifikasi, membutuhkan part yang cukup mencolok. Kemudian selain eksterior dan interior, ada satu tipe modifikasi lainnya, yaitu mesin. Untuk di dunia anak motor, modifikasi mesin adalah hal yang biasa, karena mau bagaimanapun, melakukan bore up di motor bisa dibilang cukup murah. Ya, cukup murah untuk paket standarannya. Ya biasanya tidak sampai 1 juta juga udah bisa melakukan modifikasi mesin. Jadi ya bisa dibilang modifikasi mesin di motor lebih murah daripada aksesorisnya. Namun di mobil semua itu berbeda. Untuk melakukan modifikasi mesin di mobil membutuhkan biaya yang jauh lebih banyak daripada melakukan upgrade eksterior ataupun interior. Dan tujuan melakukan modifikasi mesin tentu aja biasanya tujuannya ya balap. Namun selain balap, melakukan modifikasi mesin biasanya hanya untuk mendapatkan suara dan kepuasan mengejar horsepower aja. Dan modifikasi mesin adalah salah satu hal yang tidak terlihat sama sekali di dalam sebuah modifikasi. Makanya biasanya baru bisa terlihat mesinnya dimodifikasi mungkin ketika lagi pameran atau lagi nongkrong. Tapi kalau mesinnya udah dimodifikasi dan mesinnya memiliki perkabelan standar, kayaknya semua modifikasinya terlihat sia-sia, karena mesinnya masih terlihat berantakan kayak gini. Nah, ada satu solusi untuk membuat modifikasi mesin ini menjadi lebih menyenangkan dan sangat nikmat untuk dipandang, yaitu dengan melakukan wire tag. Pertanyaannya, apa itu wire tag? Menurut definisinya, wire tag adalah cara untuk membuat tampilan ruang mesin menjadi semakin rapi dengan menyembunyikan kabel-kabel pada jalur khusus. Dengan wire tag, kalian bisa mendapatkan tampilan engine bay yang tadinya begini menjadi begini. Wire tag ini awalnya dari Amerika, dan wire tag ini populer dari acara meet up. Dalam acara meet up, biasanya mobil yang sudah di wire tag akan dipajang sambil membuka kap mesinnya. Hal ini dilakukan ya tentu aja untuk menarik perhatian orang lain kalau mesin dia sudah rapi banget. Dengan populernya wire tag di Amerika, akhirnya pada tahun 2013, tren wire tag masuk ke Indonesia. Mobil-mobil yang biasa melakukan modifikasi mesin langsung melakukan hal ini, dan biasanya yang menggunakan wire tag yaitu Honda Estilo atau Grid Corolla. Kenapa mobil-mobil tersebut? Ya karena menurut penggiat hal tersebut, Estilo atau kebanyakan Honda 90-an dan Toyota 90-an sudah memiliki akses dan jalur untuk melakukan wire tag. Lalu bagaimana melakukan wire tag ini? Secara teori, wire tag mengharuskan seluruh kabel tersembunyi dan tidak terlihat di engine bay, yang mana kabel akan dibuatkan jalur khusus. Dan kabel yang biasanya dibuat jalur khusus adalah kabel mesin, lampu, AC, dan klakson. Kemudian setelah kabel siap, biasanya mekaniknya akan membuat jalur khusus lagi untuk melewati bagian sasis atau melubagi bagian firewallnya. Uniknya dari ini semua adalah ketika mobil sudah wire tag, biasanya aki ataupun box sikring sudah tidak terlihat lagi di engine bay-nya. Nah, hal ini nih agak unik nih. Untuk menambah penampilan agar lebih clean, aki biasanya akan dipindah ke dalam kabin, begitupun box sikringnya biasanya akan dimasukkan ke dalam laci dashboard.
Kalau udah wire tag, nggak ada aki dan box kring, hasilnya akan menjadi kayak gini. Keren banget kan? Clean banget. Tapi melakukan wire tag nggak bisa sembarangan, nggak bisa melihat tutorial dari YouTube seperti ingin ganti oli. Karena mau bagaimanapun, kelistrikan adalah hal yang sangat sensitif di mobil. Konslet sedikit, panjang urusan jadinya. Jadi untuk melakukan wire tag biasanya kita akan membutuhkan spesialis wiring harness setup. Kemudian selain mengerjakan juga harus terampil, pengetahuan tentang kelistrikan juga harus tinggi, yang mana kabel akan sangat berpengaruh di sini. Misalnya ukuran kabel mobil bawaan tidak boleh jauh berbeda dengan kabel yang akan diganti. Dan biasanya ukuran kabel yang bisa memiliki kestabilan listrik yang cukup bagus ada di ukuran 0,8 sampai 1,2 mm. Dengan kerumitan yang ada, wire tag emang harus dilakukan oleh ahlinya. Namun walaupun rumit, jasa membuat mobil kalian menjadi wire tag ini sebenarnya bisa dibilang ya nggak terlalu mahal juga. Beberapa bengkel menawarkan harga yang cukup terjangkau, mulai dari 2,5 sampai 5 juta, atau bahkan jika ingin yang sangat proper, bisa sampai belasan atau puluhan juta. Ya, sesuaikan budget aja. Namun, apa gunanya wire tag ini? Ya, tentu aja untuk menghilangkan kesan kabel yang berantakan dan menonjolkan pesona mesin. Percaya deh, dengan wire tag, mesin mobil langsung menjadi sesuatu hal yang sangat menonjol. Dengan wire tag juga, engine bay mobil bisa menjadi sebuah karya seni yang sangat masterpiece. Berlebihan gak sih? Kayaknya enggak deh. Betapa menakjubkannya melihat engine bay tanpa adanya kabel yang berantakan. Tapi di luar dari keindahan yang ada, wire tag juga memiliki hal yang tidak disukai. Jika salah satu komponen peripheral yang disembunyikan perlu diservis, maka hal itu bisa merepotkan karena kita harus melepas beberapa hal untuk melakukannya. Kemudian selain itu, jika kita memindahkan aki mobil ke interior atau bagasi, maka hal tersebut memiliki resiko yang sangat besar, yaitu kebakaran. Makanya dengan resiko yang ada, biasanya wire tag ini tidak dilakukan oleh mobil harian. Kebanyakan sih ya emang dilakukan sama mobil hobi atau mobil weekend aja. Kalau mobilnya jarang keluar, maka resiko-resiko tadi akan menjadi lebih minim daripada yang seharusnya. Tapi mau bagaimanapun juga, wire tag adalah seni dalam sebuah modifikasi mobil. Dengan wire tag, semua bisa berubah secara drastis. Emang nih, kabel bikin repot aja ya. Tapi sebenarnya pabrikan membuat kabel tidak disembunyikan memiliki alasan jelas, yaitu mereka tidak mau proses servis atau pergantian part menjadi hal yang merepotkan. Lagi pula ini engine bay. Mana ada orang yang mau melihat engine bay mobil standar? Iya kan? Gimana nih menurut kalian tentang wire tag ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.